Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Study Group? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 3 dan 4 ya. Tentu aja Gamin sangat terkejut dengan pemandangan itu, karena kelas yang dibukanya berisi betina semua. Jadi Gamin segera keluar dari kelas tersebut. Pada saat yang sama, Gamin dan Seon mendengar nama Lee Ji-woo dipanggil. Ji-woo adalah siswi yang telah mendaftar untuk ikut belajar kelompok bersama dengan Gamin dan Seon. Kemudian, Gamin dan Seon diam-diam mengintip kelas siswi dari luar jendela. Tapi Seon mengatakan agar mereka melerakan Ji-woo, karena Ji-woo adalah saudara kembarnya Hyun-woo. Di dalam kelas khusus siswi, Mi-hui mendekati Ji-woo dan melempar jadwal belajar yang telah Ji-woo buat. Mi-hee bahkan membuang bekas permen karet yang telah dikunyahnya ke atas jadwal belajar Ji-woo. Tapi tiba-tiba Gamin udah ada di dalam kelas untuk menangkap permen karet itu agar tidak mengenai jadwal belajar Ji-woo. Gamin bahkan sempat-sempatnya memuji betapa luar biasa jadwal belajar yang telah dibuat oleh Ji-woo. Namun tiba-tiba, seorang siswa masuk ke kelas tersebut. Dia adalah Gyujin. Gyujin bertanya ke Gamin, apa yang Gamin lakukan kepada Ji-woo. Melihat kejadian ini, langsunglah Seon menarik Gamin untuk pergi dari sana. Setelah kedua kucil itu pergi, Gyujin menegur Ji-woo, karena Ji-woo berbicara kepada pria lain selain dirinya. Dan Ji-woo harus dihukum karena itu. Buset, ini murid-murid belajar apa sih di sekolah ya? Ketika Ji-woo mengulurkan tangannya dan Gyujin hendak memukulnya, Gamin melempar permen karet tepat mengenai pipi Gyujin. Gyujin tentu sangat marah. Gyujin membuka kacamata Gamin dan hendak melempar tubuh Gamin. Tapi untungnya, kepala disiplin mendatangi kelas itu. Jadi Gyujin tidak jadi melakukan aksinya. Setelah semua ini tenang, Seon memarahi Gamin karena melempar permen karet kepada Gyujin. Padahal Gyujin adalah salah satu anggota komite disiplin di sekolah itu. Pada saat yang sama, Hyewon menemui Seon dan Gamin di perpustakaan. Hyewon mengatakan kalau sebenarnya dirinya lah yang mendaftarkan Ji-woo ke kelompok belajar Gamin. Hyewon juga menceritakan kepada mereka. Suatu hari, saudara Ji-woo, si Hyun-woo, sedang pergi mengantarkan sebuah pesanan. Tapi di tengah jalan, Hyun-woo dihadang dan dipukulin. Dan karena hal itulah, Hyun-woo meminjam uang kepada Gyujin. Gyujin mau meminjamkannya asal Hyun-woo melakukan satu hal, yaitu Hyun-woo disuruh membobol ATM. Dan aksi Hyun-woo pun sengaja direkam terang-terangan oleh Gyujin. Sejak saat itu, Gyujin mulai mengancam Ji-woo dengan video Hyun-woo itu. Dari sanalah, Ji-woo juga mulai dibully oleh Mi-hee dan gengnya. Hyewon mengatakan kalau selama ini dirinya selalu dibantu oleh Ji-woo. Jadi kali ini, Hyewon juga ingin membantu Ji-woo. Hyewon ingin agar Gamin dan Seon menghapus video itu dan menjadi teman belajar untuk Ji-woo. Melihat Hyewon yang memohon dengan manisnya, kedua jantan itu pun langsung luluh dan bersedia untuk membantu Hyewon dan Ji-woo. Dengan polosnya Gamin bertanya, jadi di mana video itu berada sekarang? Seon menebak kalau video itu pasti ada di ruangan komite disiplin. Seon menjelaskan, kalau satu-satunya geng yang diresmikan di sekolah Yusong adalah komite disiplin. Para anggota komite disiplin berhak memberikan pelajaran fisik kepada murid yang nakal. Sementara itu, Ibu Lee bertemu dengan Pi Han-wi. Ibu Lee menginterogasi Pi Han-wi, karena Pi Han-wi yang sebenarnya telah menjebak Hyun-woo dari awal, sehingga Hyun-woo berakhir seperti sekarang ini. Ibu Lee meminta agar Han-wi nggak usah lagi memanfaatkan Hyun-woo. Tapi Han-wi malahan menjawab, Ibu Lee, kalau Hyun-woo nggak masuk ke sekolah, biarkan aja. Lebih baik menyerah pada orang-orang rendahan. Buset deh. Sedangkan di ruang komite disiplin, Gyujin beserta kedua anggotanya hendak mengupload video Hyun-woo membobol ATM ke YouTube. Tapi tiba-tiba Gamin keluar dari dalam lemari di ruangan itu dan mulai menghajar dua orang teman Gyujin. Gamin juga berhasil mendapatkan video itu dan membuat Gyujin pingsan. Namun lebih banyak anggota bergabung untuk menyerang Gamin, dan Gamin pun dikeroyok. Sementara Gamin ditahan oleh anggota lainnya, Gyujin sadar kembali dan memberitahu kelompoknya kalau dia sedang mengupload video Hyun-woo ke YouTube. Sedangkan di luar, Seon dan Hyewon mengkhawatirkan Gamin dan mulai mencari cara untuk membantu Gamin. Namun pada saat itulah Ji-woo memergoki keduanya dan mengetahui apa yang sedang terjadi. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Ji-woo pergi untuk membantu Gamin. Tapi pada saat yang sama, Gamin mendobrak pintu ruangan komite disiplin sembari membawa CPU komputer dan melarikan diri dengan CPU tersebut. Gamin melemparkan CPU itu kepada Seon dan menyuruhnya melarikan diri selagi Gamin menahan teman-teman Gyujin. Seon mengambil CPU tersebut dan melakukan tepat seperti apa yang Gamin katakan. Akhirnya, Seon mencapai atap sekolah, tapi Gyujin berhasil mengikutinya. Karena tidak ada pilihan lain, Seon melempar CPU tersebut dari atap sekolah dan bersiap menghadapi apa yang akan terjadi. Tepat saat itu, Ji-woo datang dan memberi Gyujin pertarungan yang hebat. Ji-woo melampiaskan semua rasa frustasi yang ia rasakan
karena selama ini telah dibully oleh Gyujin. Lanjutkan Jiwoo. Sementara itu, Gamin dibawa pergi oleh kepala disiplin. Tapi Gamin menyadari kalau flash disk-nya terjatuh dari sakunya. Gamin berteriak kepada Hiwon agar Hiwon mengambil flash disk itu. Namun Mihi mengambil flash disk itu sebelum Hiwon. Tetapi kali ini, Hiwon membela Jiwoo dan mengambil flash disk itu kembali dari Mihi. Segalanya segera tampak tenang. Tetapi saat itu, saudara Jiwoo, si Hyunwoo, datang ke sekolah dan mencoba menusuk Yujin karena video itu. Tapi pisau itu mengenai Ibu Lee yang datang untuk menghentikan Hyunwoo. Sebelum Ibu Lee pingsan, dia berkata agar Hyunwoo tidak menyerah. Ibu Lee bahkan berjanji untuk membantu Hyunwoo. Gamin yang melihat semua ini pun langsung membawa Ibu Lee ke rumah sakit. Untung aja Ibu Lee tidak terluka parah, tapi dia perlu dirawat selama 2 minggu. Ibu Lee lalu menyambut anggota baru kelompok belajar. Mereka adalah Jiwoo dan juga Hiwon. Keesokan harinya di sekolah, kelompok belajar Gamin sudah berisi 4 orang. Yang berarti mereka hanya perlu menarik 1 orang lagi untuk masuk ke dalam kelompok belajar mereka. Hal ini tentu membuat Gamin sangat senang. Seon lalu memberitahu mereka kalau Hyunwoo sedang diselidiki dan Won-hee ditangkap polisi. Kemungkinan Won-hee akan masuk ke lembaga permasyarakatan remaja seperti Hyunwoo. Tak lama kemudian, jendela di perpustakaan dilempar batu. Hal ini tentu membuat keempat murid itu terkejut. Gamin melihat keluar jendela dan menemukan ada Kang Tae-ho bersama ketiga temannya. Kang Tae-ho adalah peringkat nomor 1 di kelas 11 pada aplikasi peringkat. Dan sekarang dia menantang Gamin. Awalnya Gamin cuekin aja si Kang Tae-ho. Tapi Kang Tae-ho malahan membawa Sandra yang bernama Jun. Jun sepertinya mau mendaftar ke kelompok belajar Gamin. Tapi Kang Tae-ho mengambil formulir pendaftaran milik Jun dan mengancam akan merobek formulir itu jika Gamin nggak mau bertanding dengannya. Karena hal ini, Gamin segera melompat dari perpustakaan dan menghajar Kang Tae-ho hingga dia langsung KO di tempat. Kita kemudian melihat sedikit tentang Jun. Dia merasa kalau dirinya payah dalam bertarung. Tapi suatu hari, dia mendengar kalau ingin menjadi petarung sejati, sekolahlah di Yusong. Sama seperti Gamin. Tanpa berpikir 2 kali, Jun pun langsung pindah ke Yusong. Tidak seperti Gamin. Jun malahan senang saat melihat seluruh murid di sana begajulan. Dia bahkan berusaha keras agar dia bisa menduduki peringkat tertinggi dalam aplikasi peringkat. Tapi seberapa kerasnya Jun mencoba, dia terus berada di peringkat ke-17. Nah, saat Jun melihat Gamin menghajar Hyunwoo tempo hari, Jun jadi bersemangat untuk mendaftar ke kelompok belajar Gamin dan berharap bisa jago silat kayak Gamin. Tapi Gamin segera menolak Jun, karena Gamin hanya menerima murid yang memang niat belajar seperti dirinya. Bukannya malahan meningkatkan level bertarung. Namun karena Jun terus-menerus memohon, akhirnya Gamin mengizinkannya untuk bergabung dengan satu syarat. Jun harus menyelesaikan semua PR matematika. Ketika Jun sedang mengerjakan, seorang pria gangster masuk ke perpustakaan dan mengira kalau Jun itu adalah Gamin. Karena merasa tertantang, Jun berpura-pura mengaku kalau dirinya memang Gamin. Dan dia pergi bersama dengan pria gangster itu. Jun akhirnya sampai di sebuah gudang besar gitu. Ternyata itu adalah tempat audisi anggota geng Yongbak. Geng Yongbak diketuai oleh ayah Won-hee. Pria gangster mengatakan kalau Gamin terpilih menjadi anggota geng Yongbak. Dan tesnya sekarang adalah Jun disuruh mengambil kunci yang ada di atas kap mobil. Tapi dia harus bertarung terlebih dahulu dengan 3 orang untuk mendapatkan kunci tersebut. Sementara itu, ketika Gamin beserta teman-temannya kembali ke perpustakaan, mereka menemukan kalau Jun udah nggak ada di sana. Tapi Gonyob datang untuk memberitahu mereka tentang Jun. Kembali ke Jun, dia sekarang udah habis digebukin oleh para anggota geng Yongbak. Dan pria gangster akhirnya mengetahui kalau Jun bukanlah Gamin. Karena mengetahui hal ini, pria gangster itu ingin menghabisi Jun karena telah berpura-pura menjadi Gamin. Tepat di saat itu, Gamin, Gonyob, dan Jiwoo mendatangi tempat tersebut. Gamin masih aja sempat-sempatnya membawa hasil PR Jun dan mengatakan kalau Jun keterima di kelompok belajar Gamin. Pria gangster itu akhirnya mengenali Gamin dari name tag di seragamnya dan kemudian mengajaknya bertarung. Akhirnya, Jiwoo melawan 1 orang. Gonyob juga melawan 1 orang. Begitu juga dengan Gamin. Ketika mereka bertiga berhasil mengalahkan ketiga antek-antek geng Yongbak, Gamin akhirnya menghadapi si pria gangster. Tapi pria gangster itu dengan mudah melempar Gamin. Karena melihat pria gangster itu sangat kuat, akhirnya Jiwoo dan Gonyob juga ikut bertarung dengan Gamin. Jadi ini 3 lawan 1. Namun sayang sekali, ketiga anak SMA itu sepertinya tidak cukup kuat untuk melawan si pria gangster. Pria gangster lalu bertanya ke Gamin, kenapa Gamin sangat membela Jun? Padahal, Jun masuk ke kelompok belajar Gamin dengan tujuan yang salah. Bahkan Jun berpura-pura menjadi Gamin. Tapi Gamin mengatakan kalau dia sangat menghargai Jun. Dan hal ini pun didengar oleh Jun.
Karena tak punya pilihan lain, Gamin menggunakan teknik terlarang yang diajarkan oleh pamannya, yang selama ini melatih Gamin dalam seni bela diri. Dengan ini, Gamin akhirnya mengalahkan pria gangster itu. Setelah itu, Seon dan Hee-won membawa detektif Na ke lokasi, dan para polisi menangkap anggota geng Yongbak, sambil menyelamatkan Gamin dan yang lainnya dari masalah. Detektif Na tentu terkejut, melihat para murid SMA berhasil mengarahkan para anggota geng tersebut. Detektif Na memberikan kartu namanya kepada Gamin. Jika suatu hari nanti Gamin memerlukan bantuannya, Detektif Na akan membantu. Setelah itu, kita melihat hari-hari di mana kelima anggota kelompok belajar Gamin benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka juga semakin akrab satu sama lainnya. Dan akhirnya, Ibu Lee juga sudah dipulangkan dari rumah sakit. Dan dia langsung bergabung dengan kelompok belajar itu. Kemudian Ibu Lee mengumumkan kepada seluruh anggota kelompok belajar kalau sekarang kelompok belajar mereka sudah jadi klub resmi di sekolah Yusong. Mereka juga bisa mendapatkan ruangan mereka sendiri. Gak sampai di sana, Ibu Lee menawarkan agar mereka bisa mengunjungi kelompok belajar dari sekolah lain, sehingga mereka bisa belajar dari pengalaman murid lain juga. Hari kunjungan pun tiba, di mana mereka mengunjungi SMA Manil. SMA Manil ini terlihat sangat bagus, terawat, dan bergengsi. Bahkan ruangan untuk belajar kelompok pun sangat luar biasa bagusnya. Guru yang bertugas di sana meminta agar para murid dari Manil dan Yusong bergabung bersama, agar mereka bisa saling mengenal. Tapi Gamin belum ada bersama dengan mereka. Jiwoo mengatakan kalau dia udah menaruh pesan di grup obrolan. Tapi ketika Jun memeriksa pesan di grup obrolan, Jun menemukan kalau Jiwoo salah ketik Manil menjadi Manik. Namun Jiwoo berpikir kalau tidak ada sekolah yang namanya Manik. Yang gilanya, Gamin sekarang sedang berdiri di depan SMA Manik dong. Sekolah yang terlihat sangat amat berbeda dari SMA Manil. Aduh, kocak sih ini. Bagaimanakah nasib Gamin yang nyasar ini ya? Mari saksikan kelanjutannya minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.